Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Solusi hukum pencari keadilan. Hot Room. Selamat malam Pak, ketemu lagi di Hot Room dengan host Hotman Paris dan Intan. Apa topik kita malam ini? Oke, topik kita untuk hari ini sangat menarik, Bang, yaitu adalah tunda angsuran demi pandemi. Dan setelah beberapa lama kita tidak tayang, akhirnya kita kembali ya, Bang. Dan kita juga mau ingetin buat para pemirsa di rumah dan para hoters, kalau seandainya memiliki kasus, bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa juga langsung di direct message ke Instagramnya Bang Hotman ya, apa Bang? Hotman Paris Official. Oke, dan hoters juga bisa menonton tayangan ini melalui streaming di metrotvnews.com dan juga di medcom.id. Oke Bang, ini kan topik kita menarik sekali ya, cocok sekali dengan masa sekarang yaitu era pandemi, di mana banyak sekali terjadi kredit macet. Tapi sebelum kita membahas topik pada hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu VT yang berikut ini. Pandemi COVID-19 memiliki efek domino yang luar biasa, salah satunya pada dunia perekonomian. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan mengurangi jumlah pekerja, bahkan ada yang akhirnya menutup usaha mereka, sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Masalah finansial yang dialami masyarakat juga berdampak pada sistem pembayaran hutang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan instruksi agar lembaga keuangan bank maupun non-bank memberikan fasilitas kepada masyarakat. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang penting pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun dalam prakteknya, fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank dinilai masih belum cukup meringankan beban masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai bahwa mekanisme pengajuan keringanan kredit ini masih terkesan setengah hati. Peraturan OJK pun dinilai hanya sebatas himbauan yang mengakibatkan lembaga keuangan tidak selalu memberikan fasilitas berupa relaksasi maupun restrukturisasi kredit. Bagaimana sebenarnya potensi dan solusi gagal bayar di tengah pandemi COVID-19 ini? Para pemirsa, di bulan Maret, Bapak Presiden mengumumkan bahwa akan diberikan relaksasi kredit kepada kredit kecil 10 miliar ke bawah, relaksasi 1 tahun. Kemudian disusul dengan Perpu nomor 1, kemudian Kepres nomor 12 yang mengakui bahwa bencana corona adalah bencana nasional. Disusul lagi dengan POJK, Peraturan OJK nomor 11 untuk perbankan, dan Peraturan POJK nomor 14 untuk non-perbankan. Tapi masih banyak keluhan dari masyarakat, ya, di mana tidak diberikan relaksasi kredit tersebut. Bahkan ada yang rumahnya disita, motornya diambil di jalan. Maka kali ini kita akan mendengar keluhan dari Pak Iksan, ya. Pak Iksan itu adalah ketua dari Asosiasi UMKM Indonesia. UMKM Indonesia. Ya. Bagaimana penderitaan para anggota Anda selama pandemi ini? Dampak terbesarnya itu adalah pada saat pemerintah sudah melarang turis untuk datang ke Indonesia. Ya. Nah, itu di bulan 2. Jadi dampak terhadap usaha turis dan ikutannya, UMKM yang ikutannya itu sudah berdampak, Pak, sampai sekarang. Ya. Sebenarnya kebijakan apa yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah itu adalah harus. Kenapa? Karena kemarin kan kebijakannya mengutamakan kesehatan daripada ekonomi. Tapi belakangan ini kan sama. Ekonomi tetap jalan, protokol kesehatan harus jalan. Ya Pak, dari kami, tim kami, kenapa nggak dilakukan seperti dulu? Mungkin karena Ibu Afiliani bilang, mungkin karena kemarin belum pengalaman kan gitu. Tapi sudahlah, bahwa
ini sudah terjadi. Keluhannya adalah kalau terhadap POJK memang saya jujur Bang bahwa kalau untuk lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank di bawah pemerintah itu aman. Termasuk yang misalnya LPDB, Maksudnya aman itu apa? Nggak usah bayar aman, utang langsung dulu? Pak dikasih. Langsung dikasih, permintaan dikasih atau tidak juga Begitu ditawarkan. debiturnya minta langsung dikasih? Dikasih, ditawarkan. Kalau itu bank-bank BUMN? Bank BUMN. Swasta bagaimana? Swasta ini ya saya mohon izin Pak. Ya. Bahwa swasta ini dia bekerja, Ini Pak Suandi dengar tuh. ya nggak apa-apa. Dia bekerja sesuai dengan iramanya. Mau untung aja gitu? Bukan Pak. Jadi di sini memang masalah ini adalah masalah kita semua. Ya. Ya, bukan hanya masalah pemerintah, tapi Ya. masalah kita semua, termasuk dunia usaha. Akibat daripada kebijakan ini, maka juga dampaknya terhadap pengusaha besar. Nah, untuk itu maka kan peraturan tadi disebutkan sama Bang Hotno bagus itu bahwa peraturan OJK ini adalah kami melihatnya adalah keberpihakan terhadap UMKM. Tapi sayangnya turunan-turunan Tidak konsekuen? tidak konsekuen atau ada yang nggak clear. Benar. Ada yang nggak clear. Jadi pertanyaannya adalah, apakah wajib bank atau non-bank wajib memberikan 1 tahun nggak menurut peraturan dulu OJK? Wajib Pak. Wajib. Karena ini kan keberpihakan. Cuman bahasanya kan tidak begitu. Bahasanya dapat. Dapat atau Ya. bisa. Di Nah, PO tergantung kebijakan daripada perusahaan. Pada akhirnya kembali kepada banknya. Iya, Pak. Dan dalam pelaksanaannya tetap, terutama non-bank pemerintah, Ya. sikat terus debiturnya bagaimana gitu? Iya, kalau Harus bayar. kalau yang non pemerintah, ya mereka bekerja independen. Kalau nggak bayar, ya mohon maaf, saya datangkan debt collector. Makanya tidak heran kalau Pak Jokowi meminta debt collector ntar dulu deh. Jangan dulu datang, kan ada pidato Pak Jokowi. Jadi sampai sekarang ini bank non pemerintah maupun non bank yang swasta masih memakai debt collector walaupun sudah ada POJK. Masih. Bang Hotman, ini kita bisa menyimpulkan bahwa peraturan OJK ini sepertinya pelaksanaan atau mekanismenya simpang siur juga banyak sekali multitafsir di sini. Tapi Bang Hotman, sebelumnya kita juga terhubung langsung dengan Ibu Naudur Hasibuan. Beliau ini adalah seorang yang terkena dampak langsung nih selaku debitur. Sepertinya agak kesusahan memenuhi kewajibannya. Ya, langsung saja dengan Ibu Naudur. Halo Ibu. Halo. Ya, halo Ibu Naudur, mungkin boleh ceritakan latar belakangnya keluarga Ibu dan kondisi keuangan Ibu seperti saat ini. Kebetulan suami saya itu bekerja sebagai driver gokar. Nah, setelah pandemi terjadi itu penumpang agak seret, memang penumpangnya agak sepi. Nah, setelah itu apalagi waktu diterapkan itu PSBB. Nah, saat itu nggak ada penumpang sama sekali. Terus kebetulan karena kita ada cicilannya untuk dari leasing, kita agak ini nggak bisa bayar. Terus bisa bayarnya ke bank atau ke leasing nih? Ke leasing. Ke leasing. Oke, leasing. Ya, Guna apa? Bayar apa itu? Hutang apa? Motor, mobil? Mobil. Oke. Angsuran mobil. Oke. Kapan mulai Ibu tidak bisa bayar? April. April. Terus apa yang terjadi? Apakah mobilnya diambil oleh leasing? Waktu itu pas sudah sebulan telat itu langsung datang ke rumah ini buat nagih, buat narik Debt collector. mobil katanya gitu. Tetap ditagih ya? Ditagih tapi mobilnya udah diambil belum? Belum, sampai saat ini sih belum karena kemarin kita ada negosiasi ke sana, udah saya bayar 1 bulan dulu Pak gitu, terus dikasih. Ibu waktu bilang ini kan lagi bencana corona, jawabannya apa? Waktu itu kita pas ke peraturan presiden keluar tuh Pak, itu pas saya dibilang bisa penangguhan tagihan, saya langsung ke leasing. Tapi dari leasingnya nggak ada niat baik gitu. Tidak mau tahu ya? Tidak mau tahu. Jadi kita dibilang tuh boleh ditangguhkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan, tapi nanti setelah habis dalam 3 bulan itu cicilan ibu akan naik gitu. Jadi ibu dikasih 3 bulan ya? Iya 3 bulan, tapi cicilannya nanti naik. Naik Jadi, bunganya atau naik apanya? naik cicilannya. Jumlahnya sekaligus mungkin dirapel gitu ya? Sampai lunas cicilan saya kan harusnya 4.867, itu jadi naik 5.092.000. Oke. Jadi cuma dikasih 3 bulan ya, masih mending lah ya dikasih 3 bulan Iya, daripada 3 setahun bulan. ya. Atau ibu parkirin aja mobil di kantor. Nanti biaya parkirnya ibu bayar
1 juta sebulan gitu. Disuruh parkir maksudnya itu ditarik ya secara halus ya. Ya, Bahasa halus mungkin begitu ya, gitu. Bang? Nanti waktu ngambilnya, ternyata mobilnya udah dikirim ke pergudangan di luar kota itu biasanya. Susah ya ngambilnya ya. Ya, begitu Oke. ya. Baik, terima kasih Ibu Naudur. Itu tadi curhatan dari Ibu Naudur ya selaku debitur yang terasa sekali dampak dari peraturan OJK ini. Namun kita setelah satu ini akan berbincang lebih padat lagi mengenai apa saja dampak dari peraturan OJK ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Hot Room. Hot Room. Pemirsa Hot Room, khususnya para debitur yang kesulitan membayar utang. Ada pertanyaan nih kepada Ibu Afiliani, pengurus Perbanas. Sekarang ini ada 2 alasan debitur untuk tidak bayar utang kepada bank atau kepada non-bank. Satu alasan keadaan memaksa. Satu lagi minta 1 tahun relaksasi. Oke. Pertanyaannya, kalau debitur itu haknya apa sekarang? Boleh nggak keadaan memaksa atau 1 tahun atau bagaimana? Ya. Jadi peraturan yang kita sudah dapatkan, seperti yang juga ditanya tadi, itu sebenarnya berlaku untuk swasta dan bank pemerintah, Pak, sama. Ya. Pertama adalah ada aturannya. Kalau 29 Februari mereka baru masih lancar, baru Maret tidak lancar, maka dia boleh diperkenankan untuk mendapat restrukturisasi. Artinya kalau lancar sebelum pandemi, Iya, boleh boleh. relaksasi. Betul. Itu Oke. per akhir 29 Februari. Kalau belum lancar, kalau udah macet dari tahun lalu, Nah, itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh? Karena itu dianggap tidak karena pandemi Oke. masalahnya. Itu Benar. satu pertama. Terus yang kedua memang tidak otomatis. Jadi mereka harus mengajukan gitu. Jadi kayak Ibu tadi misalnya jangan macet dulu baru minta mengajukan restru. Mestinya begitu dia ketidakmampuan dia mulai akan terjadi di bulan depan, langsung mereka minta restrukturisasi. Nah, kalau sudah 2 bulan baru bilang, nah itu biasanya udah dimasukin di macet. Nah, itu nanti Pak bisa cerita. kalau Ibu tadi minta cuma 3 bulan gimana? Salah atau nggak Bang di situ? Bukan, Leasing. maksudnya gini, waktu dia minta, pertanyaannya dia udah terlambat apa enggak? Harusnya belum terlambat gitu. Jadi misalnya gini, 29 Februari dia masih lancar. Ya. Nah, ketika Maret dia kan nggak bisa bayar. Nah, dia langsung mengajukan di bulan Maret. Sehingga Maret dia nggak perlu bayar gitu. Kalau disetujui restrukturisasinya. Nah, disetujui atau tidak Bang, itu tidak otomatis akan diakses sama bank. Apa yang diakses? Oh, yang diakses pertama adalah ada formulir yang harus dia isi. Dulu pendapatannya berapa, sekarang pendapatannya jadi berapa gitu. Dan itu harus biasanya dibuktikan ya. Terus kemudian jualannya apa? Nah, jualan apapun sih boleh. Walaupun pemerintah dikatakan di situ ada pariwisata, perdagangan, tapi di luar itu boleh asalkan bisa membuktikan. Jadi problemnya adalah bisa membuktikan. Jadi gitu. menurut Ibu, kalau debitur kecil ini Ya. mengajukan permohonan penundaan, Yes, itu sudah benar betul. dan tidak seharusnya ditolak oleh leasing ataupun bank. Bukan tidak harus ditolak, tergantung hasil assessment itu tadi. ujungnya. Kalau dia bisa membuktikan bahwa memang Pasti murni dikasih. income-nya itu gara-gara corona, Dikasih. harus dikasih. Harus Tuh dikasih. dengar tuh masyarakat tuh, harus dikasih katanya. Kalau turun Gimana dan Pak bisa Suandi dulu dibuktikan. Gue pengen tertarik Pak Suandi nih. Harus dikasih, ini soalnya leasing nih, yang paling banyak korban ini. Yang penting ya itu tadi, yang penting Ya. bisa ketahuan. Gimana Pak Suandi? Ya kata OJK katanya sekarang usaha kecil dan menengah sudah hampir 320 triliun. Iya betul. Sedangkan yang Kalau usaha di kami, besar 400 triliun lebih. Kalau di kami, Totalnya Ya. 800. kalau di kami sampai 14 Juli Ya. sudah lebih dari 4,6 juta yang memohon untuk direstrukturisasi, debitur. Debitur dari kepala ya, jumlah kepala ya. Debitur Ya. dari total 20 juta yang aktif. Ya. Sudah 4,6. Yang dikabulkan berapa? 4 juta kurang lebih. Berarti Sudah lebih dari 80%. Kok sejak kapan leasing jadi baik gitu? Gini, Bang Hotman, kami ini asetnya nasabah. Ya. Nasabah ini kita tahu pendapatannya turun. Kita cek tadi, Bu Afiliani bilang pendapatannya turun, oke kita paham. Memang OJK mengatakan bisa 1 tahun, tapi kita melakukannya secara bertahap. Kalau debitur masih punya kemampuan membayar sebagian, mungkin dia cicilannya misalnya 100 perak, bisa bayar 50, ya sudah 50 yang kita ambil. Sisanya. Kalau dia mampunya hanya bayar 30, ya 30. Tapi kalau dia hanya mampu bayar bunga, ya bayar bunga. Tapi kalau dia sama sekali tidak mampu untuk dia ditunda cicilannya 3 bulan, diberikan kok. Iya. Banyak yang kita berikan. Ada yang memberikan bahkan tunda cicilan 3 bulan, 6 bulan pun ada. Oke. Dari segi praktek leasing,
masih banyak nggak di era pandemi ini masih main kirim dekolektor di jalanan? Tadi saya bicara nih sama Pak Iksan, Ya. sama Bu Afiliani. Hari ini kita perusahaan leasing, narik pinjaman dari bank aja udah nggak bisa. Ya. Narik kendaraan mau taruh di mana? Dijual lagi. Mau jual kemana? Showroom tutup. Saya tanya sama Bang Hotman, narik kendaraan juga kan nggak mudah. Ya. Narik napas kita pakai ini sekarang. Ya. Even narik nafas aja susah Kita ya. berusaha juga sedang Makanya tadi susah. parkir Artinya apa? sejuta. Debitur susah. Kami juga pinjam duit dari bank. Maka kami himbau kepada debitur. Tolong debitur yang masih mampu bayar. Karena kami ada karyawan yang banyak mesti digaji. Ya. Ya kan? Kami harus bayar hutang bank. Kalau semuanya berbondong-bondong tidak mau bayar, Bang Hotman, kami nggak bisa bayar ke bank. Bank nggak bisa bayar deposito sama tabungan kepada para deposannya, gimana Bang? Ya. Jadi artinya kita harus semua sama-sama, tadi disampaikan Pak Iksan, saya setuju, kita semua harus sama-sama kerjasama. Oke. Kalau diberikan relaksasi, ada ekstra biaya nggak untuk debitur? Ada beban lagi nggak? Kembali kepada setiap perusahaan masing-masing, Beda-beda. kebijakannya seperti apa. Sebagian besar di tempat saya kita nggak kenakan biaya. Karena kita tahu bahwa ini sama lagi susah. Kok jadi Pak Suwani kok jadi indah sih malam ini? Mana ada leasing bilang tanpa biaya? Biaya apa yang kita harus kenakan? Ya misalnya biaya administrasi, Administrasi ada. biaya Seringkali apa penalti hilang. Ada yang mengenakan, kan enggak. saya bilang ada yang mengenakan, Ada yang tidak. ada yang tidak. Jadi beban bunga tidak bertambah nggak? Kalau relaksasi 1 tahun, apakah itu artinya 1 tahun juga pasti dia kena bunga lagi tambahan? Kita nggak boleh, Bang. Artinya kita hanya apa yang tidak dibayarkan itu paling dibagi berapa sisa. Ya, Itu nggak masalah. Ya, kita udah tahu kok mereka lagi susah. Yakin itu Pak? Cuman yang perlu Dari tempat kita tanya nih, pengusaha menengah dan kecil, benar nggak bahwa dikasih 1 tahun tapi sepertinya nggak ditagih lagi macam-macam Ya, gitu? benar. Jadi kalau faktanya bahwa permohonan yang masuk itu saat awal nih, Ya. itu perusahaan-perusahaan swasta atau leasing ini seolah-olah nggak mau tahu tentang POJK 11. tapi nggak semua Pak, saya rasa itu. Ya, Maksudnya swasta oke. ini seolah-olah nggak mau tahu gitu? Seolah-olah nggak mau tahu. Jadi dia bekerja secara independen. Ya. Pokoknya ini saya, karena memang saya kalau dari sisi kami, dari asosiasi UMK itu meninjau memang dari sisi peraturan OJK-nya. Jadi tidak ada kewajiban beliau-beliau, nggak ada kewajibannya. Ya memang peraturan OJK itu aneh, walaupun kita sudah minta OJK untuk hadir di sini, tapi OJK tidak pernah mau hadir untuk diskusi demi kepentingan masyarakat. Diajak, Sudah diajak bolak-balik ya. Itu persoalannya Bang. Kalau peraturan itu kan peraturan kan nggak boleh banci. Benar, peraturannya sangat memang membingungkan. Bisa. Baik Bang Hotman, berarti ini intinya adalah sebagai debitur jangan menunda untuk melaporkan segera ya. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut lagi ini karena sepertinya sangat menarik sekali terjadi pro kontra di lapangan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Hot. Pandemi COVID berdampak di perekonomian. Pandemi COVID kurangi mata pencaharian. Pandemi COVID kurangi penghasilan. Pandemi COVID bikin numpuk angsuran. Masa pandemi kerap susahkan masyarakat. Banyak yang tak sehat, banyak juga yang melarat. Penghasilan disunat, semakin terasa berat. Tapi bagaimanapun hutang masih tetap terikat. Tenang, kabar baik pun segera tiba. Bapak negara berikan instruksi yang kita damba. Relaksasi dan restrukturisasi hutang semoga berguna cukup untuk dapat meringankan. Namun kenyataannya dipandang belum efektif. Beban finansial terlampau banyak yang masih aktif. Pemerintah berusaha untuk rakyat tetap nyaman. Dengan kebijakan yang ada semoga dapat berjalan. Pandemi COVID berdampak di perekonomian. Pandemi COVID kurangi mata pencaharian. Pandemi COVID kurangi penghasilan. Pandemi COVID bikin numpuk angsuran. Hot Room. Pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan topik tunda angsuran
demi pandemi. Oke, Bang Hotman. Kan Bang Hotman tadi sudah bilang ya, udah beberapa kali menghubungi pihak OJK, tapi mereka sepertinya tidak dapat hadir ke studio ya. Udah berkali-kali ya, Bang ya? Sudah berkali-kali. Memang saya WA-WAan ada. Dibalas. Ya hadir katanya berhalangan. Oke. Tapi beberapa pointer-pointer pokok ada dikasih ke saya. Nah, karena itu langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Menyikapi penyebaran COVID-19, OJK sudah sejak awal mengidentifikasi adanya potensi resiko yang harus segera dimitigasi. Sehingga OJK sudah mengeluarkan ketentuan relaksasi restrukturisasi kredit itu sebelum pemerintah menerbitkan Perpu yang menggambarkan kondisi kegentingan. Kebijakan restrukturisasi ini kemudian ditegaskan oleh Bapak Presiden setelah diterbitkannya Perpu. Dan relaksasi kredit ini merupakan bagian dari insentif regulasi yang memiliki dampak baik itu untuk debiturnya maupun dari sisi perbankan ataupun perusahaan pembiayaan. Dari sisi debitur, karena kemampuan membayarnya terganggu sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya secara tepat waktu, dengan adanya relaksasi ini, debitur bisa mendapatkan keringanan pembayaran dan kualitas kreditnya dinyatakan lancar. Sementara untuk bank sebenarnya ada insentif bagi bank untuk menjalankan kebijakan ini. Karena dalam keadaan normal jika melakukan restrukturisasi maka bank harus membentuk cadangan tambahan dan ketika membentuk cadangan ini dapat menggerogoti permodalan. Dan kalau permodalan bank terganggu ini bisa menjadi rentan dan dapat berdampak kepada industrinya. Nah, dengan adanya relaksasi restrukturisasi ini, bank yang melakukan restrukturisasi karena COVID tidak perlu melakukan penambahan cadangan karena kualitas kreditnya akan dinyatakan lancar sehingga permodalan dapat tetap terjaga. Jadi ada dua sisi tadi yang membuat relaksasi ini menjadi bagian penting untuk memitigasi dampak krisis kesehatan kepada ekonomi. Jadi OJK tadi sudah memberikan ringkasannya, terutama ini kepada perbankan ini ya. Katanya kalau dikasih relaksasi bukan debitur macet lagi sehingga tidak harus masuk sebagai menambah cadangan. Jadi tidak kena modal. Jadi itu juga artinya harusnya bank ringan tangan untuk memberikan relaksasi. Jadi gini, kalau sebagiannya dikasih itu, sekarang kan jumlahnya udah 800 triliun Bang yang sudah diberikan oleh 800 triliun yang sudah dikasih relaksasi. Yang sudah disetujui dan diberikan. Nah, diberikan ini berdasarkan tetap assessment masing-masing. Makanya menurut saya kalau masyarakat mau mengajukan, siapkan dulu assessmentnya dalam arti dulu gimana, sekarang gimana, sehingga saya nggak punya kemampuan bayar. Nah, kemudian yang kedua boleh negosiasi soal tadi, bisa suku bunganya, ya kan, bisa jangka waktunya yang diperpanjang, cuman tidak menutup bahwa yang tidak dibayar selama berapa bulan ini itu pastinya akan menambah berikutnya kan. Makanya seringkali asurannya jadi naik. Benar. Kenapa? Karena yang 6 bulan nggak dibayar itu kan masuk ke bulan berikutnya gitu. Nah, jadi artinya Bang bahwa sekarang ini dengan 800 triliun itu yang disetujui berarti mereka adalah yang benar-benar, karena kalau nanti oleh OJK itu dianggap tidak kena COVID, kalau kita sembarangan masukin, nanti akan dikembalikan ke kita dan kita harus menambahkan cadangan dan itu tidak dianggap lancar. Dia dianggap sebagai yang kategori tidak lancar gitu. Pertanyaannya begini, kalau saya pinjaman motor nih, berapa sih 10 juta ya? Cicilannya 500.000 lah. 500.000. Kalau dia nggak bayar 6 bulan kan berarti 3 juta. 3 juta, oke. Bulan ke-7 bayar berapa? 3 juta. Anggap dia masih punya sisa 30 bulan. Ya 3 juta ditambahkan. tinggal dibagi 30. Masuk dalam cicilannya yang tadinya 500.000 jadi naik sedikit kan? Gitu. 3 juta kalau dibagi 30 berapa? 3 juta bagi 30 100.000. Tadinya cicilannya 500 jadi ya 600. sisanya yang masih 30 jadi 600. Kan begitu Sam. Oke, nggak ada bunga-bunganya lagi. Akan diratakan di bulan-bulan berikutnya. Iya. Tapi tidak dibungakan lagi. Tidak dibungakan lagi Nggak kan? boleh. Jadi kesimpulannya di sini, kalau ada bank atau leasing yang menolak relaksasi, walaupun sudah dikasih perhitungan yang masuk di akal, dia kena korban corona, itu bank atau leasingnya salah. Nah, Jangan melanggar peraturan OJK atau himbauan presiden. Salah atau tidak? Nah itu kalau salah apa tidak itu relatif ya. Kalau bicara menolak tuh begini, Pak. Di tempat nih contoh setempat saya ada pernah kejadian gini. Ada debitur datang bapak-bapak. Dia bawa mobil, bawa STNK, saya minta restrukturisasi. Saya cek dong. Loh, Bapak bukan debitur kami.
Oh iya, yang debitur perusahaan Bapak tuh adalah istri saya. Saya cek lagi. Loh, istri Bapak kan pegawai negeri. Emang kena PHK atau dirumahkan? Enggak. Tidak masih dampak COVID ya? Kena dampak nggak? Enggak. Nah, silakan bayar. Kenapa Bapak minta restruktur? Karena saya bawa mobil istri saya untuk jadi ojol, jadi driver online. Lah nggak ada urusan, Bang. Betul. Masa yang kayak begini, nanti semuanya datang aja bawa bilang ini driver online. Jadi kita cek dulu. Oh, minjamnya, debiturnya. Nah, begitu kita jelaskan kepada ibunya, oh begitu ya Pak, ya udahlah saya bayar. Kan selesai. Memenuhi syarat dulu Oke. ya. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan kesempatan relaksasi ini dikasih? Sampai Maret Sampai 2021. Maret 2021. Maret 2021. Maksudnya Ininya terakhir relaksasinya. Oh, relaksasinya Iya, itu hanya Maret 2021. gimana Pak dari Ya, Pak Mungkin Ihsan. yang perlu dijelaskan sama teman-teman dari API adalah untuk melakukan eksekusi paksa kendaraan bermotor itu berapa lama? Kalau lihat kasusnya ibu tadi itu jelas, April dia nggak bayar, terus ya kerja debt collector bang, kalau udah 1 bulan nggak bayar sudah datang tuh debt collector, sudah intimidasi, suruh bayar dan seterusnya, walaupun dengan cara sopan-sopan kan gitu. Apalagi yang namanya orang masih lugu pasti takut, ya kan gitu. Nah, apalagi diharapkan sama Bu Afiliani tadi harus segera melapor. Nah, kalau dia kan harusnya kalau dia sudah bilang saya minta kepada, kan dia harus minta kepada leasing, bukan kepada siapa-siapa. Nah, kalau dia minta sama leasing, dia sesikan OJK bisa trace kan gitu. Nah, jadi flow daripada permohonan ini juga harus ada yang awasi, Bang. Siapa yang mengawasi ini? anggota Bapak UMKM yang mengeluh seperti ini berapa banyak? Banyak. Gini, Banyak kata Pak Suandi tadi indah. Semuanya beres. Saya bisa jelaskan. Jadi makanya teman-teman API harus menjelaskan pada saat kapan Anda harus mengeksekusi motor dan mobil itu. Kan gitu. Jadi clear. Jadi masyarakat juga mengetahui. Jangan 1 bulan kayak ibu tadi kan, bulan April terus tiba-tiba parkir ke tempat kita. Ya itu juga kan nggak benar, Pak. Gimana Pak? Katanya kata Bapak tadi indah. Ternyata UMKM katanya banyak korban ini. Ya gini, kalau banyak relatif. Kasus. Ya, kalau banyak kan kita angka banyak 3 dari 20 juta banyak nggak? Kan banyak relatif. Ya. Kami sudah menyetujui 4 juta dari 20 juta banyak nggak? Nah, ada yang mungkin masih kurang puas, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tetapi kalau dikatakan ada nggak sih mekanisme untuk mengadunya kemana? OJK salah satu. Di setiap daerah ada. Di tempat kami kalau dilaporkan kepada OJK di daerah, kami dipanggil. Karena APPI di daerah punya, Pak. Kami dipanggil dan biasa kami duduk. Nah, kalau ingin melapor lagi, sebenarnya di kami tuh ada badan mediasi, pembiayaan, pegadaian, Ventura Indonesia. Ada badan mediasi. Tinggal Google aja, Pak. Cari, atau kalau enggak tulis surat ke perusahaannya, CC ke APPI. Kami tanggapi, Pak. Banyak yang mungkin kurang puas, mau dibantu, kami bantu kok. Jadi nggak perlu khawatir, Pak Ihsan, hari ini. Khawatir, Pak, sorry. Khawatirnya itu teman-teman Bapak yang debt collector yang turun di lapangan. Begini, itu Pak. yang Iksan gimana? jadi gini, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi ini indah memang. Teorinya. Tapi kalau debt collector yang datang, Pak. Dia nggak ngerti peraturan OJK. Dia ngerti peraturan-peraturan Yang penting gini. dia ada surat kuasa. Pokoknya kau harus bayar. Kalau agar aku dapat dia duit. uang honor. Udah. Benar. Jadi potongnya Mungkin di situ. malah menurut saya peran asosiasi harusnya penting, Pak. Jadi mungkin kan banyak orang yang nggak bisa akses langsung ya, kadang-kadang suka takut. Mungkin asosiasi. Di sinilah harusnya OJK harus ikut dalam diskusi ini agar OJK bisa menindak leasing atau bank yang memakai debt collector yang tidak memberikan kesempatan. Misalnya orang minta relaksasi nggak dikasih, ngadu ke OJK ada gunanya nggak? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Didiamkan aja. Makanya saya bilang peraturannya ini yang dibuat oleh pemerintah dengan niat baik, tapi isi peraturannya banci. Setuju. Dari awal saya udah ngomong itu. Karena benar kata dapat. Dibuat peraturan tapi tidak harus. Padahal peraturan itu harusnya harus gitu loh. Sekali lagi kembali ini kepada konteks berpikir daripada pemerintah. Apakah melihat ini adalah sebagai bencana atau bukan bencana? Kalau Kepres mengatakan sudah. Ya sudah. Kepres nomor 12 tahun 2020 bahwa pandemi corona adalah bencana nasional. Udah. Oke, berarti turunannya kan berarti undang-undang bencana. Kan gitu. Nah, kalau di Eropa, Bang, itu manusianya dikasih duit. Kita juga ada kok. Ya, justru itu, maka
peraturan ini sekali lagi harus clear. Jadi bukan kita Jadi Bapak memprotes OJK yang membuat peraturan yang abu-abu gitu. Iya jelas. Kalau BLT juga ada. Sekarang kan Ibu orang setuju miskin. peraturan OJK abu-abu? OJK 11 dan 14? Jelas kok Pak, itu jelas. Jelas bagaimana? Jelas kayaknya, Tidak Pak. harus. Maksudnya gini, bukan jelas dapat, kan tergantung bank masing-masing. Yang penting adalah aturan udah jelas ya. Jadi Kemudian gini, Bang, nggak boleh molar saya hazard. akhirnya harus lah. Kenapa bank pemerintah atau lembaga keuangan non bank di pemerintah itu secara serta-merta tadi juga disampaikan reaksinya sangat cepat. Karena mereka takut komplain, Bang. Kenapa ada konsekuensi di situ adalah konsekuensi jabatan. Nah, dan saya juga bisa memaklumi teman-teman di swasta bahwa kalau pemerintah itu kan gajinya jalan terus, Bang. Tapi kalau di teman-teman swasta kan dia hasilnya dari situ. Nggak setuju. Nah itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ada media kok, ada media nggak mungkin. Boleh Bu Afiliani nggak setuju, tapi keadaannya kami. Ya tapi jangan mengklaim seluruhnya Pak, nggak setuju saya. Oke lah. Nah, kalau tidak seluruhnya ini konsep berpikir kita. Itu kan apa? Bahwa kasus. pemerintah kenapa sampai responsif? Kasus. Di situ persoalan. Artinya niat baik pemerintah itu dalam pelaksanaan peraturannya dan pembuatan peraturannya tidak sinkron gitu ya. Peraturannya itu abu-abu sementara pemerintah niatnya kasih relaksasi gitu kan. Gitu. Tapi gini Bang Hot, kita tahan dulu. Sepertinya masih belum ada kesepakatan ya mengenai setuju atau tidak setuju. Kita akan lihat apakah mungkin di segmen berikutnya kita akan setuju. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Bisa ketemu lagi di Hot Room dengan topik malam ini adalah tunda angsuran demi pandemi. Oke. Pak Iksan, apa kesimpulan dan himbauan Bapak? Yang pertama, Bang, kenapa sampai peraturan-peraturan itu dikeluarkan, saya sudah utarakan tadi, adalah keberpihakan Pak Jokowi atau keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Tapi memang sayangnya peraturan ini masih ada yang namanya bisa dalam konteks nego. Padahal peraturan itu ya, tadi Bang Hota bilang, peraturan is peraturan, kita ikuti kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh daripada UMKM adalah pendapatan harian. Harian dia dapat berapa? Pada saat situasi kemarin, sejak bulan 2, sama sekali nggak ada. Ada Bang, siapa? Sampaikan sama saya, yang jualan online hanya 10-15% dia bisa mendapatkan omsetnya. Itu yang jualan online. Berarti kan dia tidak mampu. Pada saat pandemi, Bang, yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya dia bisa membayar listrik, baik di rumahnya, di tempat usahanya, plus dengan membeli makanan. Itu yang dia utamakan dulu, ketimbang dia membayar yang namanya cicilan-cicilan yang lain. Jadi harapan Bapak apa nih? Harapan saya kepada pemerintah harus jelas peraturannya. Ya peraturannya direvisi, dievaluasi apakah memang ini sudah sesuai peraturan OJK terutama peraturan OJK terutama. Nah, kepada teman-teman yang swasta, tolonglah nih Pak Suhandi. Ya, tolonglah dididik teman-teman debt collector ini juga ada pengetahuannya. Jangan di kepala dia hanya pokoknya saya ambil saya dapat duit. Kalau supaya tidak, sinkron di saya lapangan tarik. ya. Nah, kan gitu. Nah, padahal ada kesempatan sebenarnya yang bisa diberikan kepada mereka untuk mengajukan tadi permohonan. Oke, terima kasih Pak. Afiliani dari Perbanas. Pertama, bagaimana saran Ibu terutama kepada para debitur yang belum mengajukan restrukturisasi? Jadi saran saya kepada para debitur yang Anda punya dan merasa bahwa ini akan kesulitan sampai dengan Maret 2021, datanglah ke tempat Anda melakukan pinjaman. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkanlah data-data yang menunjukkan bahwa memang Anda mempunyai masalah ya. Pasti yang namanya bank itu akan memberikan ketika itu memang benar-benar ya. Karena kita akan juga menghindari orang yang moral hazard. Kadang-kadang orang itu minta padahal sebenarnya dia bisa ngangsur ya. Dan kemudian juga perlu diketahui bahwa angsuran ini hanya menunda, bukan otomatis menghilangkan angsuran itu sendiri gitu. Nah, negonya apa? Macam-macam. Bisa nego jangka waktu, bisa nego bunga begitu ya. Nah, nanti dia bisa memilih yang mana yang mereka punya masalah. Bisa juga karena angsurannya tapi bunga bisa misalnya gitu. Jadi bisa pilihan. Nah, untuk pilihan itu biasanya bank akan melakukan assessment. Nah, oleh karena itu supaya assessmentnya cocok dengan debiturnya, debiturnya nyiapkanlah kelengkapan itu gitu. Jadi menurut saya masih diperbolehkan karena kan kita sampai Maret 2021. Jadi ini kan masih ada 6 bulan tambah 3 bulan, masih ada 9 bulan. Jadi masih ada kesempatan kepada para debitur untuk memohon penjadwalan ulang utang-utangnya kepada bank. Jangan nunggu macet. Jangan nunggu macet. Iya. Oke. Oke Bang, ini kan kita juga ngomong-ngomong soal debitur, kita juga tadi sudah ada debitur juga. Mungkin ada baiknya kita akan mendengarkan harapan juga sebelum kita ke pihak leasing ya. Ya. Gimana Ibu? Ibu Naudur.
Ibu Hasibuan ya? Iya. Debitur. Harapannya sih cari solusi yang win-win buat mungkin win-win solution buat leasing juga sama customer, itu lebih ini kayaknya. Kalau kayak saya kemarin kan itu terlalu memberatkan saya karena dimundurin hanya 3 bulan tapi cicilan saya harus naik jadi lebih tinggi sampai lunas saya bayar, itu jadi memberatkan customer. Karena saya juga mengerti karena tanggung jawab saya saya nggak lari dari tanggung jawab. Tapi yang buat saya cari solusi yang win-win buat leasing sama customer aja. Oke, terima kasih Bu Naudur. Itu tadi harapan dari Bu Naudur selaku debitur ya, dan juga langsung didengar oleh pihak leasing ya, Bang. Pak Suhandi nih, ini selalu yang jadi dituding nih dari tadi Pak Iksan terus nuding Bapak terus. Apa ngomongnya indah, tapi kolektor Bapak nggak peduli, gimana? Oke, mungkin kalau dari saya tuh ada beberapa himbauan, pesan atau apapun juga. Pertama, pastikanlah bahwa pada saat mau mengajukan restruktur bahwa yang mengajukan adalah benar debitur. Oke. Misalnya bukan karena istri atau suami debitur, terus pasangannya juga debitur. Ya. Itu udah pasti tidak secara hukum. Ya. Kedua, jujurlah, datang untuk baik-baik, mengajukan secara online hari ini. Kalau memang kantornya tidak buka, secara online. Kalau memang tidak ditanggapi, terus mengajukan. Karena dengan mendokumentasikan pengajuan itu adalah bukti. Ada gunanya nggak tembusan selalu ke OJK? Jadi debitur ini perlu nggak setiap mohon nggak ditanggapi selalu tembusan OJK gitu. Bang Hotman, ini bukan soal takut atau tidak. Ini saatnya memang kita harus prihatin, simpatik. Kita bukan bicara untung rugi hari ini. Kalau bicara untung rugi, kami pun juga pasti sudah rugi hari ini. Yang ketiga, kalau memang ada oknum-oknum debt collector yang melaksanakan sesuatu yang di luar prosedur, bisa dilaporkan langsung kepada direksi perusahaan. Tapi kan yang ngasih surat kuasa ke debt collector kan di pimpinan cabang. Belum, ya makanya saya bilang jangan berhenti di cabang. Oke. Kami perusahaan pembiayaan sudah lebih dari hampir 4 juta yang kami setujui dengan nilai 145 triliun. Ini bukti nyata, bukan sesuatu yang kami tidak lakukan. Jika masih ada 1-2 yang tertinggal atau berapa yang mungkin kekurang puasan, silakan pakai semua cara untuk melakukan komplain, untuk melakukan ketidakpuasannya. Pasti suara Bapak Ibu debitur itu didengar karena Bapak Ibu debitur itu adalah aset kami. Tapi yang pasti satu hal, Mas. Kalau tadi disampaikan Pak Iksan bahwa mereka harus butuh kehidupan sehari-hari, itu kami paham. Tapi paham tidak kalau sampai 6 bulan dia tidak rawat kendaraannya, akinya akan rusak. Semua spare partnya rusak. Berapa biaya yang harus dia beli untuk itu? Kalau bagi saya, kalau memang ini terlihatnya akan lama, apa nggak sebaiknya dijual? Ya, ada sebagian dia dapat, nanti pada saat dia kembali bekerja bisa beli lagi kendaraan kok. Untuk apa kita memiliki sesuatu di mana kita saat ini tidak bisa merawat kendaraan tersebut, tapi kita harus merawat diri kita untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu. Ini usul saya. Ayo mari kita pikirkan bersama, kita jalani situasi sulit ini, tidak perlu ribut-ribut, tetapi kita jalani situasi sulit ini dengan pikiran jernih. Ya, kalau ada oknum-oknum dari perusahaan pembiayaan yang melakukan hal yang tidak terpuji, perlu diingat, kami semua sudah tersertifikasi, kolektor pun iya. Jika mereka teridentifikasi melakukan hal yang tidak terpuji, sertifikasinya dicabut dan mereka tidak bisa kerja. Oke. Itu. Jadi kesimpulan ya. Jadi kesimpulan hari ini kepada para pemirsa, khususnya kepada para debitur, baik debitur besar maupun debitur kecil, yang belum mengajukan permohonan relaksasi atau penjadwalan ulang, masih ada kesempatan untuk mengajukannya, dikasih batas sampai Maret 2021. Yang ketiga adalah agar dalam permohonan restrukturisasi tersebut benar-benar difokuskan alasannya dikaitkan kepada pandemi corona. Karena di peraturan OJK maupun di himbauan Presiden harus yang akibat corona. Bukan karena ditinggal suami kaya atau pacar kaya. Benar-benar dan harus debiturnya yang mengalami. Gitu ya.
Dan kalau memang ternyata Anda sudah mengajukan permohonan yang begitu bagus, tetap tidak dikabulkan, ya Anda akan terus-menerus mengadu ke OJK pusat maupun OJK daerah. Demikianlah kesimpulan hari ini. Oke, Bang Hotman. Oke Bang, itu dia ya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para debitur yang memiliki kesulitan untuk memperoleh keringanan kredit ya Bang. Oke, nah mungkin tadi kita juga udah diskusinya berat, ada pro kontra. Gimana kalau kita santai dulu dengan ngopi Bang? Iya dong, acara hebat harus didampingi oleh kopi hebat. Kopi luwak, kopi hitam baru, tidak kemanisan. Mantap. Silakan Bapak Ibu ngopi. Aduh, kopi luwak memang kopi mahal. Oh iya. Mantap. Mantap. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan Hot Room setiap Selasa pukul 8 malam pastinya hanya di Metro TV. Satu-satunya acara TV yang memberikan edukasi dan nasihat hukum kepada masyarakat. Hot Room. Oke, akhir kata saya Indah Alatrino dan Gus Lora Hotman Paris. pamit undur diri, sampai jumpa. Pandemi Covid, kurangi mata pencaharian. Pandemi Covid, kurangi penghasilan. Pandemi Covid, bikin numpuk angsuran. Metro TV, knowledge to elevate.